Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Lintas Alam. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Ki Jagat Sukma. Sebuah kisah yang berjudul Bayangan di Balik Cermin. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Arya, seorang mahasiswa yang baru saja merantau ke kota besar, akhirnya mendapatkan sebuah kamar kos sederhana. Ukurannya tidak terlalu besar, namun cukup nyaman baginya. Di salah satu sudut kamar, berdiri tegak sebuah cermin tua dengan ukiran kayu yang gelap dan terlihat usang. Cermin itu seolah menjadi satu-satunya peninggalan dari penghuni sebelumnya. Awalnya Arya tidak terlalu memedulikannya. Ia hanya berpikir itu adalah barang antik yang unik. Namun, ada semacam aura aneh yang memancar dari cermin itu. Sebuah bisikan tak kasat mata yang seolah mengundang perhatiannya. Beberapa hari berlalu. Arya mulai merasakan keanehan. Seringkali saat ia melirik ke cermin, ia seperti melihat bayangan yang bukan dirinya sendiri atau pantulan yang bergerak samar saat ia tidak sedang menatap langsung. Pernah suatu kali, ia bersumpah melihat siluet hitam melintas di belakang pantulannya, padahal tidak ada siapa-siapa di kamarnya. Ia mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya karena kelelahan setelah seharian berkuliah dan beradaptasi. Namun, perasaan diawasi, mengira itu hanya karena kelelahan setelah seharian berkuliah dan beradaptasi. Namun, perasaan diawasi itu semakin kuat, seolah ada sepasang mata tak terlihat yang mengamatinya dari balik kaca. Keanehan itu semakin intens seiring malam yang semakin larut. Arya mulai mendengar bisikan samar, sangat pelan, seolah berasal dari dalam cermin. Suara itu terdengar seperti gumaman tak jelas, kadang seperti desahan, kadang seperti tawa kecil yang menusuk. Ia mencoba mencari tahu, mendekatkan telinganya ke permukaan cermin. Namun bisikan itu selalu menghilang setiap kali ia mencoba mendengarnya dengan seksama. Perasaan gelisah mulai menyelimuti dirinya. Tidur malamnya tidak lagi tenang, dan ia merasa seolah ada entitas lain yang berbagi kamar dengannya. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang dingin. Arya terbangun dengan perasaan tidak enak. Hawa dingin menusuk tulangnya, padahal jendela kamarnya tertutup rapat. Saat matanya tanpa sengaja menatap cermin, ia melihat pantulan kamarnya yang sedikit bergeser, seolah ada distorsi. Dan di antara bayangan gelap yang terpantul, muncul sekilas sebuah wajah pucat dengan mata cekung yang kosong menatap lurus ke arahnya. Wajah itu menghilang secepat kemunculannya, meninggalkan Arya dalam ketakutan yang luar biasa. Jantungnya berdebar kencang, dan ia tidak bisa lagi membohongi dirinya sendiri bahwa semua itu hanyalah ilusi. Arya mencoba mencari cara untuk menghentikan teror itu. Ia memutuskan untuk menutupi cermin dengan selembar kain tebal, berharap dengan begitu ia tidak akan lagi melihat atau merasakan apapun dari cermin itu. Namun, malam itu, teror justru datang dalam bentuk yang berbeda. Saat ia terlelap, ia merasa sentuhan dingin di kakinya, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencoba menariknya.
ia tersentak bangun dan dengan mata terbelalak, ia melihat kain penutup cermin telah bergeser sendiri, memperlihatkan pantulan samar di baliknya. Suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seolah memanggil namanya. Tidak tahan dengan teror yang semakin menjadi-jadi, Arya akhirnya memberanikan diri bertanya pada ibu kos. Dengan wajah pucat dan suara bergetar, ibu kos menceritakan bahwa cermin itu sudah ada sejak lama di kamar tersebut dan selalu membawa kesialan bagi penghuni sebelumnya. Ia memperingatkan Arya untuk tidak menatapnya terlalu lama dan menyarankan untuk membuangnya jika ia tidak sanggup. Namun, rasa penasaran Arya sudah terlalu besar. Ia merasa harus menghadapi cermin itu, mencari tahu apa sebenarnya yang bersembunyi di baliknya. Malam berikutnya, Arya memberanikan diri. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulannya sendiri. Perlahan, pantulan itu mulai berubah. Wajahnya di cermin tampak menua, matanya cekung, dan di belakangnya ada sosok bayangan yang semakin jelas, seolah ingin menariknya masuk. Arya merasakan kekuatan tak terlihat menariknya ke dalam cermin, seolah cermin itu adalah portal menuju dimensi lain. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat, seolah ada tangan tak kasat mata yang membekap mulutnya. Tubuhnya terasa ditarik, perlahan semakin dalam, ke dalam kegelapan yang tak berujung di balik kaca. Esok paginya, ibu kos datang untuk memeriksa karena tidak ada suara dari kamar Arya. Pintu kamar terbuka sedikit. Kamar itu kosong, barang-barang Arya masih ada, tersusun rapi, namun Arya sendiri sudah tidak terlihat. Ia menghilang tanpa jejak, seolah ditelan bumi. Yang tersisa hanyalah cermin tua yang berdiri tegak di sudut kamar, memantulkan kekosongan ruangan yang kini terasa dingin dan hampa. Seolah-olah cermin itu telah menemukan penghuni barunya, atau mungkin telah menelan satu jiwa lagi ke dalam dunianya yang gelap. Bagaimana menurut kalian kisah dari Ki Jagat Sukma kali ini? Apakah kalian pernah mengalami hal serupa dengan cermin? Atau mungkin di rumah kalian juga ada cermin tua yang menyimpan rahasia? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Berikan juga like pada video ini jika kalian suka dengan cerita horor seperti ini. Sampai jumpa di cerita-cerita Radio Lintas Alam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.